lupa ya nanti. Jangan lupa nanti baca doa dulu ya, baca doa masing-masing aja, pimpin diri sendiri gitu. Nanti kita mau mulainya kapan nih? Sekarang aja. Kalau sekarang aku share screen gitu. Gimana guys? Kayak, oh ya linknya beda ya yang di Twitter sama di itu. Boleh sekarang, oke. Oke, aku izin off cam ya. Semangat semuanya. Sama baca maba. Bentar, suara aku masih kedengeran kan ya? Demi apa di link satunya ada 80 orang. Agak receh dah. Bentar ya. Apa ada suara? Iya. Ya dong, tolong kasih tahu dulu dong. Tahu dulu kali ya. Pada nyantai gak sih ini malam minggu? Kayak santai aja kan, gak pada buru-buru. Bisa double. Ini linknya ini ya, maaf banget nih. Kan lagi pada ngapain? Gasans. Oh. Gasans kah min 80. Iya ya. Emang iya, cepet banget ya? Apa? Nanti juga tahu-tahu jadi maba gitu kan. Kayak gak ada yang tahu gitu guys. Tiba-tiba jadi maba. Santai dong kak, kan gak ada ayang. Jadi kalau ada ayang malah nggak santai ya gitu ya. Amin, suksesnya nular. Ya, semua yang ada di Zoom ini calon-calon orang sukses gak sih? Amin. Kita tungguin teman-teman yang lain yang salah alamat itu dulu kali ya. Biar enak nanti mulainya bareng-bareng gitu. Oke. Oke, aku izin matiin mikrofonnya dulu. Recording. Halo, ini udah mau mulai aja nih berarti kita. Udah, yuk mulai aja kali ya. Mulai. Oke, mulai ya. Halo semuanya, selamat malam semuanya. Baca maba. Ini salah ngopi ini ya teksnya, ya udahlah ya. Oke, jadi kita mau mulai aja kali yang ngebahas soal nomor 1. Ini nggak ada nomornya ya, ini nomor 1 nih. Bentar, aku cari-cari ini dulu. Biar kayak anak-anak GO gitu pakai 3 warna. Ya. Oke, kita mulai aja kali ya. Halo semuanya, selamat malam. Jadi, nama aku Caca. Di sini kita bakal coba ngebahas soal kimia nih, buat latihan UTBK. Karena tadi ada yang bilang UTBK udah hamin 80. Gila, nggak berasa banget ya. Semoga juga nanti nggak berasa tahu-tahu dapat almet gitu kan. Tahu-tahu dapat selamat dari LTMPT. Amin. Ini masih pada join-join, tapi aku mulai aja kali ya. Nah, kita baca dulu nih, kan gimana ya kalau kita mau ngerjain soal tapi nggak dibaca soalnya. Jadi kita harus baca dulu. Ayo kita baca. Konfigurasi elektron.
atom X pada keadaan tereksitasi adalah ini, dikasih tahu. Nah, konfigurasi elektron atom tersebut pada keadaan dasar. Nah, mungkin yang tahu Twitter aku juga udah pada tahu soal ini. Atau mungkin yang sering update-update soal di YouTube gitu kan. Kayaknya juga pada tahu deh, ini soal udah familiar banget katanya soal UTBK 2021. Tapi emang sih gampang tau ini soalnya. BI, kok udah pada nebak sih? Oke, kita coba bahas. Tereksitasi itu gimana sih? Berarti tereksitasi itu bukan keadaan dasar. Kalian tahu nggak kalau misalnya ada kayak gini ya? Ini kan huruf-hurufnya ada S, ada P, ada D. Nah, si S ini maksimal bisa diisi sama 2 elektron. Kalau si P ini maksimal bisa diisi sama 6 elektron. Nah, kalau D ini maksimal 10 elektron. Nah, sekarang coba kita cek yang punya kita ini. Ini 3S2 nggak ada masalah. Nah, terus ini 3P2. Padahal kan maksimal P ini diisinya sama 6 elektron ya. Dia baru 2, tiba-tiba udah bikin lagi aja yang baru. Berarti ini salah nih. Keadaan dasarnya harusnya si 2 elektron yang ini kita tambah ke sini aja. Oke, jadinya nanti 3S2, 3P, ini ditambah aja semuanya. Karena tadi kan P ini maksimal bisa 6. Nah, ini dia baru 2, tiba-tiba udah dibagi-bagi aja. Nah, ya udah kita balikin aja. Karena dia maksimal 6, berarti dia masih muat nih buat yang lain-lainnya. Berarti nanti jadi Ne 3S2, 3P, 2 tambah 1 tambah 1. Berarti dapat 4. Berarti jawabannya 3S2, 3P4. Ini gampang banget sih soal yang ini. Dan kalau misalnya bingung Ne-nya apa? Ne ini merupakan unsur dari golongan 8, yaitu gas mulia ya. Jadi dia bisa dipakai buat ngegantiin karena dia ini stabil. Namanya juga 8A, berarti elektron valensinya ini adalah sebanyak 8. Jadi sesuai golongannya gitu kalau buat golongan A. Kalau 7 berarti dia golongan 7A. Kalau 6 berarti golongan 6A gitu. Nah, kalau 8 berarti dia golongan 8A. Berarti ini udah stabil karena udah mencapai oktet gitu. Ini khusus golongan 8A, disebutnya logam mulia. Nah, Ne ini termasuk dari gas mulia atau si 8A ini. Dengan nomornya itu dia 10. Berarti kalau misalnya ditanya jumlah elektron dari si X berapa? Ya udah, berarti tinggal 10 ditambah 2 ditambah 4, berarti ada 16 dia elektronnya kayak gitu. Kalau misalnya ditanya. Sampai sini paham nggak buat soal pertama? Berarti jawabannya yang B itu. Oke, udah pada jago juga deh. Asli deh, pokoknya kalau kimia tuh gampang, pasti kalian bisa deh, 1000 juga bisa. Kalau kalian perhatiin kakak-kakak yang udah UTBK kayaknya banyakan skor gede di kimia guys. Paham sih, mantap. Oke, lanjut. Nah, buat nomor 2 ini soalnya juga enak banget kalau udah ada kelimpahan 2 isotop kayak gini-gini ya. Ini kan, kelimpahan 2 isotop dari atom Y. Berarti ini buat si Y ya. Dikasih tahu nih, ada yang 30%, ada yang 70%. Nah, terus dikasih tahu nih, masanya berturut-turut. Ingat ya, berturut-turut. Berarti yang 18 ini punyanya siapa? Punyanya yang 30% kan? Nah, terus yang 20 ini punyanya yang 70%. Nah, kayak gitu. Terus dikasih tahu nih. Udah nebak. Bener gak ya? Ayo kita cek ya. Jika atom Y dapat membentuk senyawa CaY2 dengan AR dari Ca-nya ini udah dikasih tahu, yaitu 40. Nah, fokusnya pertanyaan ini adalah dia nanyain MR. Pada tahu MR gak nih? MR itu massa molekul relatif. Kenapa dibilangnya massa molekul relatif? Karena ini kan yang ditanya. CaY2. Ini kan molekul gitu. Emang ada yang bukan molekul? Ada. Kalau AR berarti ini massa atom relatif. Berarti itu cuma satu. Kalau atom itu cuma satu. Misalnya kayak Ca doang. Nah, ini dia sendiri. Berarti nanti AR. Kalau udah MR atau molekul, itu kayak O2. Nah, ini walaupun dia cuma O,
Tapi dia ada 2, makanya dia udah masuknya molekul. Nah, apalagi buat si CaY2, berarti dia molekul. Cara nyari MR gimana? Tinggal di data aja. Dari molekul kita ini kan CaY2. Ca-nya berapa? Ada 1. Nanti tinggal 1 dikali dari harga Ca-nya itu sendiri. Harganya berapa nih? 40 kan? Berarti nanti dikali 40. Dapat 40 dong pasti. Nah, yang Y-nya nih. Y-nya ada berapa? Ada 2. Dikali AR dari Y-nya. Nah, kita belum tahu kan? Makanya kita cari. Jadi, kita bisa nyari AR dari suatu atom pakai kelimpahan isotopnya. Caranya tinggal gini, ARY sama dengan persentase, aku bisa persentase A dikali A, terus ditambah persentase B dikali B per 100. Gini ya aku nulisnya. Ayo, sekarang kita tinggal masukin aja. Maksudnya persentase A dikali A itu apa? Maksudnya yang sepasang gitu, yang sepaket. Kayak gini tadi, 18 SMA kan pasangannya yang 30% kan. Terus yang 20 pasangannya yang 70. Berarti nanti boleh kita anggap ini sebagai A, ini sebagai B gitu. Ya udah langsung aja deh kita masukin kalau kayak gitu. AR Y-nya. Persennya A berapa? 30. Dikali A-nya berarti yang 18 ya. Terus ditambah persen B-nya 70 dikali B-nya 20 per 100. Nah, coba deh dihitung. Dapat berapa nih yang atas? Tahu nggak? Tahu nggak? Suaraku kedengar? Langsung ditembak kayak jawabannya. Iya, jadi nih, kalau misalnya satu-satu ya kita jabarin dulu nih. 30 dikali 18 kan nanti dapat 540. Ditambah 70 dikali 20 dapat 1400 per 100. Oke. Nanti dapat nih berapa? 1940 dibagi 100. Nanti dapat 19,4. Nah, ini adalah AR-nya Y. Sekarang kita masukin ke sini. Yang kita butuhin adalah si ARY. Kita tadi udah nemuin pakai cara yang tadi. Tinggal dimasukin berarti 19,4. Dah, nanti dapat 38,8. Tinggal ditambah aja deh. Jadi 78,8. Berarti benar tadi yang bilang jawabannya yang D. Paham nggak nih teman-teman? Buat yang ini. Itu berarti rumus buat cari AR dari kelimpahan isotop gitu. Dan nanti kalau misalnya kalian UTBK dan ketemu soal kayak gini, tapi misalnya nanti ada 3 nih, persennya ada 3, terus nanti masanya juga ada 3, ya udah dilanjutin aja. Berarti nanti rumusnya jadi ditambah persennya C dikali C gitu. Tapi sama, selebihnya kayak gini gitu guys. Kayak kalau ada tambahan ya udah tinggal ditambah, kalau ada 4 berarti ya udah tambah persen D dikali D gitu. Oke. Kita lanjut aja kali ya. Molekul dengan perbedaan keelektronegatifan yang paling besar. Nah, ini ya keywordnya adalah perbedaan keelektronegatifan yang paling besar antar atom-atomnya. Dan kalau misalnya kita lihat optionnya, ini tuh semuanya golongan 7A. Nah, aku nonton nih ada di YouTube biar gampang ngapalinnya. Bilangnya gini, film Charles Brown, Idaman Ati gitu. Nah, ini adalah golongan 7A. Yang bukan ya, ayo kita bahas. Nah, ini buat urutan golongan 7A. Nah, sekarang kalian juga harus tahu ini. Nah, aku bikin di sini ya. Nanti ada panah-panah gini nih. Ini ada yang min, berarti ini juga min. Ini adalah si Jared Balok. Ja itu adalah jari-jari, oke? Jari-jari. Red ini bukan reduksi, tapi reduktor gitu ya. Reduktor. Kalau reduktor berarti yang mengalami oksidasi gitu. Jadi jangan kebalik. Kalau reduktor bukan yang mengalami reduksi, tapi yang mengalami oksidasi gitu, kebalikannya. Yang Mbak ini basa, yang log berarti logam gitu ya.
Ada yang nanya TS nggak termasuk, Kak Ca. TS itu yang di bawahnya dari si AT ya? Ya biasanya nggak masuk sih. Biasanya yang itu juga kalau di SPU warnanya beda kan ya. Nah biasanya yang cuma ini doang gitu guys. Lanjut ya. Ini kan udah yang min-min. Berarti ada nih nanti yang plus-plusnya. Aku bikin di sini aja kali ya. Ini plus plus. Apa aja tuh? Ada pi, yan, no, min. Pi-nya ini adalah potensial ionisasi atau energi ionisasi kayak gitu. Aku nggak muat deh nulisnya di sini. Kayak gitu. Ada sih di catatan aku. Pokoknya si PI ini potensial ionisasi atau energi ionisasi. Nah, si AN ini apa? AN ini adalah afinitas elektron. Bedanya apa nih sama si PI? Kalau PI ini kemampuan buat ngelepas elektron. Kalau AN ini si afinitas untuk menangkap elektron. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang O-nya udah ketebak nih. Kalau tadi ada reduktor, berarti yang O ini adalah oksidator. Berarti dia yang mengalami reduksi gitu ya. Nah, yang minnya ini apa? Adalah keelektronegatifan. Cocok nih sama soal kita. Ada kata-kata keelektronegatifan. Oke. Jadi, kalian harus tahu, kalau misalnya mau nyari perbedaan keelektronegatifan yang paling besar, tinggal cari yang paling gede, yang paling tinggi, dikurang yang paling kecil. Nah, dari sini kan kita paham ya, semakin tinggi, semakin di atas, itu bakal semakin gede. Dan semakin di bawah, bakal semakin kecil. Oke, berarti kita tahu nih, yang paling gede nilainya adalah si F, dan yang paling kecil adalah AT. Berarti kalau F sama AT digabung, itu bakal beda banget. Tapi pas kita lihat, nggak ada nih si F sama AT dicampur, nggak ada. Adanya F-nya sama si I ini dicampurnya. Berarti dia aja jawabannya. Kalau FI gini kan nggak ada ya, nggak ada FI. Adanya IF, ya udah pakainya ini aja. Jadi nggak usah pusing gitu guys. Gampang kan? Paham nggak nih? Kalau ditanya sifat asam itu masuknya kemana, Kak? Oh, berarti ya, kalau misalnya ini aja bahasa dia itu min-min, berarti kalau buat asam mungkin jadi kebalikannya nanti. Tapi aku kurang ini sih, jarang ditanya kalau yang kayak gitu-gitu. Biasanya yang ditanya cuma kayak elektronegatifan, terus apa ya, potensial ionisasi, ini yang sering sih ini. Kayak gitu, guys. Sama apa ya paling? Jari-jari juga jarang. Yang sering itu kayak elektronegatifan sama PI. Kak bisa diulang, Kak? Oh, iya dah. Jadi PI ini adalah potensial ionisasi atau lebih dikenal sama energi ionisasi. Artinya energi dari si atom buat melepaskan elektronnya, buat ngelepasin. Kalau AN ini afinitas elektron buat nangkep gitu. Tabel min dan plus itu untuk apa ya, Kak? Atau namanya yang mana? Yang ini? Yang ini bukan. Yang FBR. Yang FBR ini dia kurang gitu kan, dia mintanya kenapa enggak D, kenapa enggak FBR? Oke. Jadi nih kalau kita perhatiin ini, lihat ya, semakin ke atas kan semakin gede ya. Artinya semakin bawah semakin kecil, ya kan? Nah, tadi pemahamannya kalau misalnya mau nyari perbedaan ke elektronegatifan, cari yang paling gede dikurang yang paling kecil. Berarti kalau bisa F sama AT digabung gitu. Nah, tapi di sini nggak ada F sama AT, adanya sama I. Ya udah, berarti pakainya si F sama I gitu. Kaca itu tabel ya buat semua. Biasanya tuh buat golongan A aja. Dan emang yang ditanya golongan A doang kok. Namanya apa ya? Aku nggak tahu namanya apaan ya ini. Namain aja sendiri, minus-minus, plus-plus. Oh, biar ntar selisihnya, iya benar, biar selisihnya besar gitu, Besti. Oh, sama min tadi, apakah, oh ini adalah oksidator, atau yang mengalami reduksi. Jadi jangan kebalik ya, oksidator yang mengalami reduksi. Yang min ini adalah, ini soalnya kita, ke elektronegatifan, gitu. Ada yang nanya ya, Kak, kalau misal kelimpahan isotopnya bukan 2, rumusnya tetap. Iya benar, tetap. Yang tadi ini kan,
tinggal ditambah aja. Kalau misalnya kelimpahannya ada 3, berarti nanti tinggal ditambah aja sama persen C dikali C gitu. Jadi ditambah aja datanya. Kalau misalnya 5, berarti tambah lagi sampai yang E gitu. Tapi tetap harus pasangan-pasangan gitu. Biasanya data yang dikasih tahu juga urutan gini kok. Jadi tenang aja guys, UTBK nggak semenyeramkan itu. Kalau mau soalnya bisa dapat di mana? Nanti aku share kok soalnya ke anak-anak amatoris biar kalian bisa akses dari linknya amatoris gitu guys. Oke nggak? Lanjut nggak? Lanjut. Oke, Camaba UB. Nih, senyawa XeF2 mempunyai struktur geometri sebagai berikut. Nah, enak banget nih dikasih tahu kayak gini. Ini kita bisa nge-translate loh, maksudnya apa ya? Nah, kalau kita lihat kan ini tadi XeF2, ya kan nih? Nih, ini kan. Sekarang Xe-nya ada berapa? Ada 1 kan? Yang F-nya yang ada 2. Sekarang kita harus cari yang jadi pusat atom itu siapa? Yang jadi pusat tuh udah pasti yang sendirian gitu kan, jadi pusat nih. Karena dia beda sendiri, mikirnya gitu aja. Berarti yang jadi pusat atom adalah si Xe. Dia pusatnya. Berarti ini perhatian kita. Karena dia jadi pusat gitu kan. Nah, yang panjang ini artinya yang berikatan, yaitu pasangan elektron ikatan atau PeI. Nah, sekarang garisnya ada berapa? Ada 2, berarti PeI-nya dia ada 2. Sekarang cari, ada PeB nggak? Ada. Nih yang titik-titik ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi apa PeB-nya 6? Enggak. Namanya juga PeB, pasangan elektron. Kalau pasangan harus berdampingan, nggak boleh sendiri kan. Kalau sendiri jomblo gitu kan. Jadi iya benar ada 3. Jadi sepaket dihitungnya 1, 2, 3. Nah, PeB-nya ada 3. Soalnya minta yang punya struktur geometri sama. Berarti cari yang PeI-nya 2, PeB-nya 3 gitu. Coba sekarang kita cari buat yang SF2. Kita bisa ngitungnya pakai rumus aja biar nggak, kalau pengen gambar mungkin boleh gambar, tapi kalau aku biasanya pakai rumus. Pakai rumus dari Pe. Caranya adalah elektron valensi dari atom pusat, terus nanti ditambah sama si PeI-nya, kemudian nanti dikurang sama muatan. Habis itu dibagi 2. Dah. Ini buat nyari Pe. Kalian juga harus tahu Pe itu apa. Pe ini kan pasangan elektron, berarti, aduh jangan gini deh. Berarti si Pe ini adalah kondisinya PeI ditambah PeB, jadi dia campuran gitu. Berarti kalau aku tanya nih, si XeF2 ini PeI-nya berapa? Ada yang tahu nggak PeI-nya berapa? Nah, iya benar 5. Benar 5. Berarti udah pada paham ya. Oke, sekarang buat yang A. Kita kan harus cari atom pusat. Atom pusatnya siapa? Si S atau F? Ah, iya S. Pada pinter nih, 1000 deh kayaknya skor ya. Oke, sekarang nih enak banget ya. Berarti yang selisihnya paling tinggi ke selisih apa ya? Selisih apa nih, Leoni? Pokoknya kalau buat atom pusat cari yang oke. Kalau buat atom pusat cari yang sendiri. Ini kan S-nya 1, F-nya 2. Berarti yang atom pusat si S gitu ya. Lanjut nih, karena udah dikasih tahu kayak gini, ya udah. Tadi kan kita fokusnya S. Si S ada berapa nih elektronnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia elektron valensinya ada 6. Oke. Berarti ini buat yang A. Pe-nya sama dengan elektron valensi dari S. Tadi 6. Ditambah PeI-nya berapa nih dia berarti? Ya iya, aku pakai rumus itu kok, Putri. Iya, 2 ya. Karena si F-nya ini ikat 2 gitu. Jadi kita pakai di sini 2. Dikurang muatan. Punya nggak dia muatan? Nggak punya ya, dia nggak punya muatan. Jadi dikurang 0. Dibagi 2. Nanti dapat nih, 6 tambah 2, 8 dibagi 2, dapat 4. Berarti PE-nya dia 4. Kalau PE-nya 4, berarti dia tadi PEI-nya 2. PB-nya berapa nih berarti?
Nah, iya, PEB-nya 2. Karena tinggal 4 dikurang 2 gitu kan. Nah, berarti jawabannya A bukan ya? Bukan, iya bukan. Berarti kita coba cari yang lain. Sekarang yang B nih coba. IF 2 min. Oke, ingat tuh, aku taruh di sini. IF 2 min. Atom pusatnya siapa? Kak, kalau nggak diketahui strukturnya gimana? Struktur ininya, biasanya kalau nggak diketahui, nanti dikasih tahu AR-nya. Misalnya, AR dari O8 kan? Nah, nanti kamu konfigurasiin dulu, berarti jadinya 26. Nah, ini elektron valensinya, kayak gitu. Paham nggak? Nanti dikasih tahu kok, pokoknya bakal ada data yang bisa kamu otak-atik kayak gitu. Nggak mungkin dilepas gitu aja. Oke, berarti buat nyari PE sama dengan elektron valensi dari I. Kita lihat nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ditambah PEI-nya ada 2. Dikurang muatannya. Muatannya -1 ya. Jangan lupa dibikin kurung kayak gini. Kenapa dibikin kurung? Karena nanti mempengaruhi hasil. Dibagi 2. Oke. 7 ditambah 2 ditambah 1. Karena ini min ketemu min ya. Hati-hati nih kalau kalian nggak bikin kurung nanti kekecoh. Jadi harus dibikin kurung. Karena min ketemu min jadi plus. Gitu, Besti. Bagi 2. Dapat berapa nih? 7 tambah 2 tambah 1. 10. Dibagi 2 dapat 5. Nah iya, pada pinter-pinter banget ini mah. Berarti kan kita tahu nih tadi PEI-nya 2. PEB-nya berapa nih? PEB-nya 3, benar. Ini bukan jawabannya. Apakah si B jawabannya? Iya. Ih, keren sih ini. Oke, yang B. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak nih buat 4 soal pertama? Lihat PEI dari jumlah, iya benar. Dari yang, iya benar, dari situnya. Kalau misalnya ada S, nggak deh. Misalnya aja ya, misalnya ada X4, berarti PEI-nya 4, atom pusatnya si A gitu ya. Oke. PEB-nya 3 dari mana, Kak? Karena kan tadi kita nyari PE. PE ini adalah gabungan dari PEI ditambah PEB. Kita ketemu PE-nya 5. Tadi PEI-nya 2. Berarti sisa dikurang aja. 5 dikurang 2 dapat 3. Gitu. Makasih, Kak. Oke. Santai aja. Apakah kita... Kak, maaf. Nomor 3 tadi kenapa yang ini? Karena dia perbedaannya paling jauh. Kalau bisa si F sama AT, tapi nggak ada kan. Jadinya sama I. Kenapa harus si atas sama paling bawah? Karena paling atas itu paling gede, paling bawah itu paling kecil. Kan dia minta perbedaan ke elektronegatifannya yang paling besar. Berarti harus yang paling gede dikurang yang paling kecil gitu ya. Kalau unsurnya ada 3, gimana nentuin atom pusat? Pasti ada yang 1 kok, gitu. Pasti ada yang 1 doang. Terus nanti buat PEI-nya tinggal dihitung aja totalnya ada berapa yang selain dari 1 itu, gitu. Oke. 7 ini yang mana ya 7? Kak boleh jelasin bentar gak tadi yang cara PEI gimana? Oke, cara PEI buat ngedapetin si PEI-nya ini kenapa jadi 3 gitu? Tinggal dikurang aja. Ini kan kita nyari PE, rumus PE itu ini. Nah, setelah kita hitung, PE-nya dapat 5 nih ternyata. PEI-nya 2 dari sini. Ya udah kita kurang aja, karena PE ini adalah gabungan dari PEI sama PEB. Maka PEB-nya tinggal 5, dikurang 2, dapatlah 3, gitu. Kalau yang ini penjabarannya, atom pusat nih. Ini elektron valensi dari atom pusat. Atom pusatnya kan I. Terus elektron valensinya dari I itu ini bisa kita hitung. Dia 7.
terus ditambah PEI. PEI-nya ini kan 2. Nah, terus dikurang muatannya -1. Nanti dapat kayak gini gitu ya. Lanjut gak nih? Lanjut ya. Oke, mungkin nanti kalau ada yang mau ditanya boleh DM aku aja. Kan ada kan IG aku di sana. Di itunya Matoris atau enggak Twitter aku bisa. Lanjut nih. Reaksi pembakaran etana. Nah, ini sebenarnya salah ya, bukan etana tapi etena. Karena kalau etana harusnya C2H6 gitu. Berarti ini etena. Udah sih, nggak penting juga itunya. Nggak ngaruh ke soal kita. Lanjut ya, kita baca nih. Volume gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran. Nah, berarti dia nanyanya volume gas dari karbon dioksida. Yang merupakan apa nih? Ini kan reaktan namanya, karena dia ada di kiri panah, namanya reaktan kalau yang di kiri. Artinya mereka adalah senyawa-senyawa yang bereaksi, makanya dibilangnya reaktan gitu. Nah, yang di kanan panah namanya produk, berarti hasil kan, suatu hasil. Gitu. Nah, sekarang kita ditanya nih, berapa sih volume dari si dia gitu. Oke, aku bikin aja lagi di bawah sini ya, biar lebih enak nyoret-nyoretnya. Tambah 3O2 gas. 2CO2 gas. Tambah 2H2O liquid. Oke. Dikasih tahu nih, pembakaran dari 50 ml gas etena. Nah, ini etena ya. Karena kan nggak mungkin kan kamu ngira ini etena. Berarti yang ini si etena, katanya. Kita bikin MRS ya. MRS. Kenapa bikin MRS? Iya, kalau misalnya ditanyanya kaitan kayak begini, siapin aja MRS-nya. Nah, sekarang si etena itu tadi 50 ml. Nah, kenapa nih? Kenapa bisa dimasukin langsung volume? Padahal kan kalau MRS yang dimasukin mol ya. Nah, ini tuh kaitannya sama gas ideal. Tahu gak rumus gas ideal apa? Tahu gak? Iya benar. Aku bacanya Pofner gitu. Biar enak aja, nggak apa-apa ya, Pofner. Nah, sekarang kalau kita baca dari soalnya, katanya pada suhu dan tekanan tetap. Suhu dan tekanan tetap. Suhu itu T, tekanan itu P. Katanya tetap. Kalau tetap, kita abain. Oke? Kalau tetap, kita abain. Nah, sekarang fokus kita sisa 3 variabel ini doang. Ada R. R ini kan ketetapan ya, yang nilainya udah ditentuin, yaitu 0,082. Berarti dia di mana-mana bakal sama, karena kan namanya juga kita abain juga. Nah, dari sini tersisa kalau volume itu nanti sama aja kayak mol. Jadi kita nggak perlu nyari molnya dulu, masukin aja langsung volumenya gitu ya. Nggak usah pakai yang itu. Kita keadaan standar atau STP. Gitu. Nggak dikasih tahu atau bukan. Dikasih tahu suhu sama tekanannya tetap. Nah, kalau udah di bawah-bawah suhu dan tekanan tetap, itu langsung mikirnya pakai rumus gas ideal gitu ya. Pokoknya kalau pakai rumus yang V per 2,4, kalau ada kata-kata standar atau STP aja. Yang O ada berapa? Yang O ada 300 ml. Nah, terus yang mula-mula buat produk diisinya berapa? Kosong, karena kan produk waktu mula-mula belum terbentuk. Nah, sekarang buat yang bereaksinya gimana? Cari pereaksi pembatas. Cara nyarinya gimana? Tinggal yang mula-mula dibagi sama koefisiennya masing-masing ya. Misalnya nih, kayak si etena. Mula-mulanya 50, koefisiennya 1. Berarti 50 dibagi 1. Dapat berapa? Dapat 50. Oke. Iya, 50. Benar. Nah, sekarang buat si O2 kira-kira berapa? Iya, 100 ya. Ada yang bingung nggak dapat 100? Tinggal dibagi aja mol mula-mulanya. Bukan mol sih ini, volume. Volume mula-mulanya dibagi sama koefisiennya, 3. Berarti dapat 100. Nah, buat pereaksi pembatas, buat pereaksi pembatas ambil yang paling kecil. Paling kecil 50 atau 100? 50 kan? Benar. Iya, 50. Maka dia bakal habis. Dia 50.
Nah, ini tuh 50, kondisinya 50, itu buat 1 koefisiennya. Berarti kalau buat 3 koefisiennya, itu berapa? Iya benar, ini jago-jago banget dah. Jadi takut ngajar ya. Ini dikurang, kalau buat reaktan dikurang, karena kan dia habis bereaksi gitu kan, logikanya pasti akan ada yang terkuras gitu. Tapi kalau produk, ya pasti ditambah, karena terbentuk gitu. Kalau yang 2 nih, berapa berarti? Iya, 100. Berarti nanti hasilnya adalah di sini 100. Dan yang ditanya, dia doang. Maka jawabannya adalah yang B, gitu. Gampang kan? Gampang nggak? Aman, gampang. Iya, gampang, sumpah. Udah kimia mah begini-gini aja ngerjainnya. Tinggal diterbiasain gitu sama narasinya. Oke, lanjut nih. Kita baca ya soalnya. Suatu senyawa organik mengandung unsur ada C, ada H, ada N-nya. Pembakaran 1 mol senyawa tersebut, nah ini kita bisa langsung tulisin aja nih. Pembakaran 1 mol senyawa tersebut. 1 mol itu maksudnya adalah buat koefisiennya kan. Kak, ini ada yang nanya yang min sama plus itu apa? Kalau yang min ini adalah kalau kita mau nyari pas di bagian sisa, buat yang reaktannya dikurang. Kalau buat produknya ditambah buat nyari yang sisanya gitu. Jadi kalau ini 150 gitu. Kalau ini kan nanti 100. Nah, ini bukan yang min dikurang 100 gitu, tapi 100 gitu. Kalau idealnya P sama T kenapa dicoret tadi? Karena sama katanya nih, suhu dan tekanan tetap. Jadi kalau tetap kita abain aja, dicoret gitu. Kamu mau nanya kalau biar tahu tadi pakai MRS itu kuncinya apa ya? Karena kan ini dikasih persamaan reaksi ya. Terus yang ditanya volume gas yang dihasilkan dari pembakaran. Nah, kita gimana bisa tahu itu kalau misalnya kita nggak bikin bagan MRS? Berarti kan kita harus tahu nanti dia pas bereaksi kayak gimana gitu. Jadi biasanya emang kalau di persamaan ini sediain MRS-nya. Gitu. Dan dipastiin dulu ini tuh udah setara atau belum, dan ini udah setara. Karena di sini C-nya 2, di sini C-nya juga 2, H-nya di sini 4, di sini H-nya juga 4. O-nya di sini 6, di sini ada 4 ditambah 2. Berarti udah setara, sama-sama 6 gitu. Paham nggak, guys? Lanjut nggak? Lanjut kali ya. Nih, suatu senyawa organik mengandung unsur CHN. Pembakaran 1 mol senyawa tersebut ya, berarti si senyawa yang mengandung ini, katanya tuh dia 1 mol. 1 mol, berarti itu buat koefisiennya. Berarti nanti ada C, CX, HY, NZ gitu. Kenapa dibikin kayak gini? Karena kita belum tahu X, Y, Z-nya itu berapa. Nanti kita cari buat ini gitu ya. Lanjut nih. Katanya kan pembakaran. Kalau pembakaran pasti ditambah sama oksigen gitu. Katanya apa? Katanya menghasilkan 6 mol CO2. Ingat kalau mol berarti jadi koefisien, berarti nanti ini 6 CO2 terus ditambah 4 mol H2O, berarti 4 H2O dan 2 mol NO2, berarti tambah 2 NO2. Nah, sekarang kita coba cek dulu O-nya nih. O-nya udah setara belum? Di sini baru 2. Di sini ada berapa? Ada 12. Terus di sini ada 4. Terus di sini ada 4. Berarti kalau kita total semuanya ada 20. Iya, berarti di sini harus 10 dong. Karena kan 20, berarti biar jadi 20, 10 dikali 2 gitu ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita adalah buat nyari yang pakai juga sih. Karena kan fokusnya mau nyari dia kan. Ini nggak ada unsur O-nya gitu. Nah, sekarang cocokin aja nih si C di kiri sama C di kanan. C di kiri kan X. C di kanannya berapa? Ada 6. 6 doang. Oke, berarti ini ada C-nya itu 6 gitu. Nah, berarti udah ketahuan nih kalau X-nya ini adalah 6 gitu ya. Lanjut nih si H-nya. H itu kan Y. H-nya ada berapa?
Iya, hanya ada 8. Dari mana sih 8? Dari koefisiennya dikali sama ini, anaknya nih yang kecil. Jadi 8 gitu ya. Nah, ini berarti H-nya 8. Berarti nanti ketemu nih, Y-nya 8. Sekarang cari N-nya. Berapa N-nya? 2, iya. Ih, kalian keren-keren banget. Berarti Z-nya adalah 2. Nah, apa ini nanti langsung jawabannya? Ada gak nih? Nggak ada juga. Ada ya? Nggak ada yang bagus. Kenapa nih? Kenapa nggak ada? Ada yang tahu nggak? Iya, benar dibagi 2. Tapi kenapa dibagi 2? Kenapa? Kenapa dibagi? Kenapa harus dibagi dulu? Iya, benar. Karena soalnya minta rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana gitu. Jadi kalau misalnya masih bentuk kayak gini, ini namanya rumus molekul gitu ya. Oh iya, N. Kenapa jadi O? Maaf ya. Maaf guys. Biasanya soalnya pakai O. Nah, ini N. Oke, makasih ya. Gitu. Ini tuh dia namanya masih rumus molekul. Kita bisa ubah jadi rumus empiris, tinggal mereka-mereka nih angka-angkanya kita kecilin. Kan sama-sama bisa dibagi 2. Berarti ya udah, yang C dibagi 2 nih, nanti dapat 3. Yang H dapat 4, yang N dapat 1. Berarti C3H4N. Ada gak? Ada gak? Ada yang A ya. Iya benar. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Iya emang asik tahu kimia. Oke lanjut kali ya. Ini soalnya enak banget sih. Campuran nih, jadi ada campuran gas ya. Jadi aku gambar deh di sini ada bulat nih. Katanya campuran nih, ada gas He, terus di sini ada Ne, terus ada si Ar juga. Katanya tekanan total, berarti P total. P ini kan tekanan ya, berarti P total. P totalnya ada 1 atm. Kalau ditulis 1,0 itu nolnya nggak usah diperhatiin ya. Kecuali 1,03. Nah, ini baru nolnya penting. Cuman kalau udah di belakang koma sendiri, nggak usah lah. Kita nulisnya 1 aja biar nggak pusing ada koma. Lanjut. Nah, jika dalam campuran terdapat 2 mol gas He. Nah, ternyata dikasih tahu nih kalau si He-nya doang, ini ada 2 mol dengan tekanan parsial. Kenapa tekanan parsial? Karena dia emang sebagian doang dari mereka bertiga, dia cuma sebagiannya doang, cuma 1/3 bagian. Nyata tekanannya buat si He itu adalah 0,5 atm. Oke. Nah, jumlah seluruh gas dalam campuran. Nah, optionnya aja ini udah mol. Berarti kita nyari molnya. Cara nyarinya gimana? Sumpah ini tuh, aku nggak tahu ya, ini tuh bener-bener konsep banget, pokoknya dipakai di PK juga ada pokoknya. Sekarang lihat dari data yang kita punya. Kita ada mol He. Ini He kan. Ini datanya He. Ini data lengkapnya He. Ada mol, ada atm. Nah, yang ditanyakan jumlah seluruh gas. Berarti yang ditanya adalah molnya, mol total. Nah, sekarang kita fokus nih. Ada 2 data. Ada data He, ada juga data total. Yang ditanya adalah yang total. Sekarang yang mirip datanya dari He sama total itu apa? Molnya atau ATM-nya? Yang diketahui dan mirip. ATM-nya kan? Oke. Sekarang yang ditanya ditaruh di atas gitu. Yang ditanya ditaruh di atas. Yang ditanya punyanya siapa? Punyanya total kan? Berarti kita taruh di atas dia. 1/1-nya lagi yang diketahui. Yang datanya lengkap. Berarti punyanya He. 0,5. Ya udah tinggal dikali sama molnya He. 2. Nanti ketemu coba berapa? 4. Ya udah itu jawabannya. 4. 4 apa? 4 mol. Udah ini jawabannya. Gitu. Ini sama aja kayak soal-soal PK misalnya ada perbandingan umur 3:7, ini ibu, ini anaknya. Terus kalau misalnya mereka dijumlah jadi 10, berarti kalau ibu berapa? Ya udah berarti tinggal ibu si 3. Terus karena jumlah berarti ini nanti dijumlah jadinya 10 dikali 10, maka nanti ketemu 3 gitu si ibunya. Nah, tapi kok malah gedean ibunya, malah gedean anaknya ya umurnya. Jadi aku nulis perbandingannya nggak make sense banget. Kayak gitu intinya. Paham nggak tapi? Paham nggak? Paham.
Oke, lanjut gak nih? Lanjut kali ya. Oke, lanjut. Udah ya. Nah, ini juga soal yang Kak mau SS. Sebenarnya nanti dikasih sih, cuman kalau pengen SS ya udah deh. Silakan. Yang di atas di atas itu yang ditanya. Jadi ditanya per yang diketahui. Nah, yang di pernya ini harus data-data yang mirip gitu. Jadi yang di atas yang putus deh. Yang di atas tuh yang ditanya. Yang di bawah tuh yang diketahui. Nanti dikali data yang diketahui gitu. Itu selalu kayak gitu sih. Coba aja nanti kalau ada soal-soal kayak gitu dicoba kerjain. Oke, lanjut. Nah, ini juga nih soal yang sering banget ada. Data laju awal untuk reaksi. Dikasih tahu nih persamaannya. Jangan pusing dulu ngeliat persamaannya. Kan kita tahu ya tadi kalau misalnya ada panah di sini yang kiri namanya adalah reaktan karena yang bereaksi. Dan yang kanan namanya adalah produk karena yang dihasilkan. Nah, kalau buat nyari-nyari laju reaksi nih, hukum ini artinya persamaan ya, persamaan laju reaksi. Nah, itu yang dipakai cuman reaktannya doang. Jadi produknya kayak kacangin aja gak sih? Kayak nyepam banget ya, bikin pusing. Nih buktinya aja ya. Buktinya aja tuh yang dikasih tahu cuman reaktannya doang kan. Ini punyanya reaktan, ini juga reaktan. Yang produknya nggak ada datanya karena emang nggak dipakai gitu. Jadi nggak semua data itu dipakai ya guys. Lanjut nih. Kalau kita mau bikin persamaan reaksi, kita harus tahu ordernya dulu. Nah, sekarang bebas nih. Kita mau ngelambangin ordernya dia tuh siapa. Misalnya mau M, boleh. Terus yang ini mau N, juga boleh. Oke, lanjut. Kalau mau nyari ordernya buat si M, cari yang N-nya sama. Gitu. Yang sama kan ada ini, ada ini, ada ini. Terserah mau pakainya yang mana. Misalnya pakai data 1 dan 2 aja ya. Oke. Berarti dari si M, tinggal dibikin kayak gini. Ordernya M berarti 0,1 per 0,2 per pangkatnya M. Tadi order itu tuh pangkat ya. Nanti sama dengan, langsung disama denganin aja. Sebenarnya bisa dibikin dikali sama 0,1 per 0,1 gini. Tapi nggak usah, karena kan dia sama ya. Jadi pusing gitu. Sama dengan lajunya 0,02 per 0,04. Nah, ini bisa kita sederhanain. Ini kan sama-sama satu angka belakang koma, berarti bisa jadi setengah aja nih. Nah, ini juga sama-sama 2 angka belakang koma, berarti bisa diginiin aja. Nah, ini bisa disederhanain dulu. 2 sama 4 sama-sama dibagi 2, dapat setengah. Berarti ketebak nih, M-nya berapa? M-nya 1, gitu ya. Karena ini setengah, pangkat M hasilnya setengah. Berapa tuh berarti? Harus pangkat 1 kan? Karena mau bilangan berapa pangkat 1 nanti hasilnya adalah dia sendiri gitu. Oke, lanjut. Mungkin kalau mau lebih tahu nanti belajar IPK itu. Nih buat yang cari yang M-nya sama. Aku pakai yang bawah aja kali ya. Ini kan M-nya sama nih. Saya bisa juga pakai data yang pertama, cuman biar runtut aja gitu, deketan, enak. Ya udah deh, tinggal dicari. Berarti karena dia sama, nggak usah kita tulis lagi. Kita langsung tulisnya yang ininya aja. Berarti 0,2 per 0,3. Nah, ini tadi kita lambanginnya N ya, sama dengan 0,02 per 0,02. Oke, sekarang ini jadi 2 per 3, pangkat N sama dengan, ini jadi 2 per 2 ya, atau 1. Nah, N-nya berapa dong berarti? Tahu nggak? 0. Iya, kenapa 0? Karena bilangan berapapun, kalau dipangkatin 0 hasilnya itu 1 gitu. Kalau misalnya ada 1000 pangkat 0, ya udah itu hasilnya 1 gitu. Makanya nih, biar dia jadi 1, maka pangkatnya harus 0 gitu. Oke, kita udah tahu kalau si M-nya ini, yang mana M itu adalah punyanya dia, terus yang N ini tadi punyanya dia. Oke, sekarang cari yang M-nya itu 1. M ini kan tadi orde ya, yang jadi pangkat. Berarti ini nih, ini benar nih yang ada ininya. Yang ini salah, yang C. Kenapa?
Karena nggak ada nih, si dianya nggak ada. Padahal harusnya kan ada ya. Nah, terus yang OH-nya, karena dia pangkat 0, nah itu nggak usah ditulis. Karena kan tadi kalau pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Berarti samanya dikali 1. Ini nggak ada maknanya, ini nggak usah. Berarti yang ini aja gitu, yang B. Paham nggak? Kalau nggak dikasih tahu tabelnya gimana, Kak? Jadi cuma dikasih persamaan doang? Enggak, biasanya pasti dikasih tahu tabelnya kok. Emang iya pernah ketemu soal nggak dikasih tabelnya. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa diotak-atik gitu. Nanti kalau misalnya ada, coba deh soalnya kasih ke aku. Kak, ini nanti recordnya lihat di mana? Oh, nanti recordnya ada di YouTube. Terus kalau PPT nanti ada link yang ada di Amatoris. Cari pada bagian materi kalau nggak salah. Kak, gimana kalau nggak ada yang sama? Pasti nanti ada satu yang sama. Pasti nanti ada satu yang sama gitu. Nanti cari dulu yang sama. Kak, maaf, rumus rapi yang terakhir. Yang HE tadi. Maksudnya yang mana, yang ini ya? Yang ini. Data yang ditanya per diketahui dikali data yang diketahui. Dan kalau yang ini tuh harus yang sama gitu loh, harus yang sejenis. Jadi nggak boleh ini mall bawahnya ngomongin ATM, jadi harus sama-sama ATM gitu. Pak, boleh ulang kenapa jawabannya B? Oke. Ya, sama-sama. Kenapa jawabannya B? Karena nih, tadi kan M-nya 1. M ini punyanya siapa? M ini kan punyanya dia ya. Nih, punyanya dia. Berarti dia nanti harus pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan kita bisa nulis, ya udah bentuknya kayak gini aja gitu. Nah, terus tadi yang N-nya ini 0 ketemunya. Sedangkan si N ini punyanya si OH-min. Kalau pangkat 0 itu 1, jadi nggak usah ditulis dia. Jadi cuman ini doang deh. Gitu. Paham nggak nih? ZSA. Paham? Oke, lanjut nggak nih? Paham? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, soal berikutnya. Pelarutan padatan MX2 terjadi sesuai kesetimbangan berikut. Oke. Ada nih datanya, dan ini juga udah setara ya. Ini M-nya 1, di sini M-nya 1. Di sini X-nya 2, di sini juga X-nya 2. Dan muatannya juga udah sama. Ini kan nggak ada muatannya, artinya 0. Ini muatannya 2, terus ini muatannya min 2. Jadi sama-sama 0 gitu ya. Oke, udah setara nih. Lanjut, apa nih? Jika penguapan 100 ml larutan jenuh MX2, berarti si dia, V-nya ini adalah 100 ml, menghasilkan 1. Berarti ini ada molnya nih, 1 milimol. Ini ada 1 milimol. Oke. Kalau lagi ngebahas KSP, kita tuh ngomongin nanti tentang kelarutan kan. Berarti kelarutan itu S. Nah, S ini rumusnya sama kayak konsentrasi atau CM, yaitu rumusnya adalah, apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Ini kan rumus mol ada yang kayak gini ya, rumus mol tuh ada yang kayak gini. Berarti kalau mau nyari M, tinggal nanti V-nya pindah ruas, jadi N per V gitu. Nah, kita udah punya belum? Udah punya ya dari soal yang tadi. N-nya berapa? 1 milimol per 100 ya, 100 mililiter. Nah, ini diperhatiin. Satuannya harus sama. Kalau misalnya sama-sama mili, itu boleh. Kalau misalnya satunya ada yang mol, satunya mililiter, nggak boleh. Harus ada yang diubah, harus ada yang disamain gitu. Nah, ini sama-sama mili. Kalau sama-sama mili, nggak ada masalah. Oke, berarti ketemu nanti M-nya adalah 1 per 100. Atau bisa kita bentuk jadi 10 pangkat min 2 gitu. Paham nggak? Paham? Oke. Nah, kita udah ketemu S-nya nih. Nah, sekarang ini aku coba tulis di sini aja. Ini kan ada M2 plus tambah 2X min. Nah, sekarang aku bikin dia di sini jadi kurungan. Karena kan kurungan ini tandanya konsentrasi ya. Ini bakal dikali sama si X. 2X min. Ini ya, 2X min. Enggak ada yang nulisnya pakai 2 guys sih biasanya tuh. Oh ya gitulah intinya. Intinya ya, si dia ini nanti kita pangkatin sama koefisiennya. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 1 kan, berarti nanti dia pangkat 1.
Sedangkan kalau yang ini, koefisiennya kan 2. Berarti nanti dia harus dipangkatin 2 gitu. Kayaknya sih nggak pakai 2 lagi ya, kan ini cuma, nah gitu. Gitu guys sih. Itulah pokoknya. Nah, lanjut nih. Karena tadi si MX2 ini kan nilainya adalah S, dan S itu adalah segini, maka si M ini nanti akan sama, nilainya S juga, karena koefisiennya sama-sama 1. S itu adalah ini, kelarutan. Gitu, kelarutan tuh sama kayak konsentrasi rumusnya. Lanjut ya, berarti ini juga bakal jadi S. Dan kalau yang ini pakai 2 deng. Berarti nanti ini jadi 2S pangkat 2 gitu. Paham nggak? S-nya paham nggak nih? Paham? Iya gitu. S-nya kenapa, Kak? Ya nih, pokoknya dari awal nih. Dari awal tuh pokoknya si dia ini, si MX2 ini, dia tuh S doang. Karena kan dia koefisiennya nggak ada kan. Jadi dia S aja doang gitu. Emang datanya tadi yang bisa kita temuin juga cuma datanya dia. Yaitu segini. Itu buat nilai S-nya. S itu rumusnya sama kayak M, yaitu tinggal mol dibagi volume. Jadi dapat segini, oke? Nah, itu dia nilainya S. Nah, si M ini koefisiennya 1, sama kayak dia. Maka dia juga S, gitu. Nah, kalau dia ini, nanti karena koefisien 2, maka dia harus dapatin 2. Koefnya masuk ke konsentrasi juga ya, Kak? Iya, harus masuk. Berarti kayak perbandingan. Kenapa enggak diikutin? Enggak, karena dia ini berupa endapan. Kita nggak pakai endapan. Biasanya emang kalau KSP gini yang dipakai cuman ininya doang. Apa namanya, produknya. Jadi inget-inget nih, kalau laju reaksi tadi pakainya reaktan doang. Kalau misalnya KSP biasanya dipakai produknya doang gitu. Selalu ada kayak keywordnya gitu loh, kalau sering ngerjain soal nanti kayak, oh ini polanya kayak gini nih, ini nggak dipakai gitu. Berarti S itu patokan huruf yang dalam kurung, iya. Iya begitu. Benar banget. Yang di dalam kurung dan dipangkatin koefisiennya. Oke, ini berarti sisa kita kali aja. S dikali 2S pangkat 2. Berarti ini S dikali ini 2 pangkat 2, 4. S pangkat 2, 2. Nah, ingat ya, kalau eksponen kan ditambah. Berarti nanti ini 4S pangkat 3 gitu. Paham nggak? Paham. Ya udah tinggal dimasukin aja. Berarti ini 4, S-nya tadi 10 pangkat min 2. Kali 3. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Ini jawabannya. Yang D. Gitu, guys. Tapi aku ada dari Priva, dari Kim Ude dia ada cara cepetnya gitu, masa. Jadi gini cara cepetnya katanya. Kan si M, aku ngomong M nulisnya X, MX2. Keyword soal ini namanya apakah, ini kan ngebahas KSP ya, ini kan bahas KSP, nih ada nih KSP. Berarti nanti yang dipakai ininya, produknya aja. Karena biasanya emang reaktannya itu berupa ini, endapan, jadi nggak dipakai. Kan kita nggak bisa nyari kelarutan dari endapan kan, kayak dia padat gitu. Oke, kalau dari Kim Ude cara cepatnya itu kita lihat nih, si M ini kan yang kecilnya ini nggak ditulis. Kalau nggak ditulis berarti dia 1. Nah yang X ini kan 2, berarti nanti kita bisa nulis 1 dikali 2. Nah S-nya tinggal ditambah, 1 ditambah 2, nanti jadinya S3. Nah ini berarti 2-nya, oh ya, pangkatnya masing-masing. Jadi ini 1 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu. Jadi nanti 4S pangkat 3 gitu. Paham nggak? Kayak gitu dari Kim Ude, cara cepetnya dia. Ini beneran dulu jadi soal UTBK. Aku lupa sih soal UTBK yang aku ingat, aku ditanyain bentuk molekul. 4S2 dari mana, Kak? Yang mana nih yang ini? Yang cara cepetnya Kim Ude apa gimana nih? Ini nanya yang mana, yang 4S2-nya, yang si Kim Ude atau yang aku tadi? Pokoknya kalau yang si Kim Ude ini, karena dia, yang kakak tadi. Oke, 4S2-nya dari mana? Jadi, kalau S doang itu kan, kalau misalnya buat koefisiennya 1. Nah, yang punya kita ini koefisiennya 2, makanya nanti dibikinnya 2S. Nah, habis itu nanti dipangkatin sama koefisiennya sendiri, koefisiennya 2, maka dapat 4S2 gitu. Kalau yang tadi kan S doang.
terus koefisiennya 1. Makanya pangkat 1, makanya jadi S doang, tetap gitu. Kak, kalau langsung dibagi, terus misalkan, iya benar, kalau misalnya milimol per mililiter, itu bisa langsung dibagi, nanti dapat. Terus kalau misalnya mol per mili, nggak boleh kalau mol per mili, sumpah aku nggak baca. Jadi harus ada yang diubah. Entah kamu pengen bikin jadi milimol, atau enggak yang mililiter jadi liter. Terserah gitu. Paham nggak, Rel? Jadi ini harus sama mereka. Oke, kita lanjut kali ya. Lanjut. Nah, buat soal ini, suatu larutan buffer asam mengandung 3 mol Ha. Terus dengan tetapan ionisasi Ka. Nah, kalau udah dikasih tahu Ka, berarti dia adalah asam lemah. Siapa asam lemah? Berarti si Ha ini. Ha ini berarti adalah asam lemah. Nah, kalau ada kayak gini-gini nih, bikin MRS ya, guys. Emang kalau udah larutan tuh biasanya bikin MRS gitu. Jadi kalian jangan bosen-bosen. Nah, terus, apa nih katanya? Dan ada 1 mol NaA gitu. NaA itu apa? Nanti kita bahas, kita baca dulu soalnya. Jika ke dalam larutan ini ditambahkan 1 mol NaOH, nilai pH larutan yang terbentuk itu gimana? Oke, pokoknya ya, kalau ada reaksi kayak gini, itu nggak bisa asam dicampur asam, harus asam dicampur basa, gitu. Iya, nanti dia ini adalah garam, gitu. Atau garam, gitu ya. Kita tidak bagus sekali. Nah, jadi nggak mungkin nih kalau nanti si Ha dicampur sama NaA gini, itu nggak boleh. Karena udah jelas-jelas dari soal ini, yang basa itu adalah si NaOH. Kan ada OH-nya kan. OH tuh kaitannya erat banget sama yang namanya basa. Berarti nanti ini harus ditambah NaOH. Nanti hasilnya jadi gimana? Jangan pusing. Tinggal digabung-gabung aja. Berarti nanti yang depan ini dicampur sama yang belakang ini. Berarti ini NaA. Nah, ini kan ketahuan kebentuk. Terus ditambah, pasti nih, kalau ada asam, asam ya jelek banget. Ada asam dicampur basa, nanti kebentuk garam sama H2O. Nah, H2O-nya dari mana? Dari sini, H sama OH. Kan H-nya ada 2, O-nya 1. Makanya H2O gitu. Oke, gak? Nah, prinsipnya sama aja kayak tadi. Kalau misalnya reaktan harus dikurang, kalau produk ditambah. Cuman bedanya di sini adalah si NaA-nya ini di awal udah dikasih tahu ada 1 mol. Jadi di sini mula-mulanya udah ada 1 mol gitu. Karena kan biasanya kita kalau nulis strip dulu. Nah, ini enggak, uniknya dari soal ini udah dikasih tahu. Jadi langsung kita masukin di atas di mula-mula. H2O-nya ini biasanya emang jarang dipakai, jadi kita abain aja sebenarnya. Lanjut nih. Ha-nya tadi berapa? 3. Nah, O-nya berapa? 1. Berarti yang bereaksi pakainya yang mana? Pakai yang mana? Iya, pakai si NaOH ya. Karena dia 1 mol. Iya, dia reaksi pembatas. 1 mol. Berarti di Ha-nya berapa nih? Di Ha-nya berapa? 1 juga. Kenapa 1? Karena koefisiennya sama-sama 1 ya. Kalau misalnya dia 2, berarti nanti 2. Kalau dia 3, berarti 3 gitu ya. Benar, koefisiennya sama. Berarti si NaA ini juga 1 ya. Oke. Langsung deh kerjain nih buat yang sisanya. Berarti 3 dikurang 1, 2 mol. 1 dikurang 1, habis. Karena dia reaksi pembatas, pasti habis. Terus NaA-nya nih, karena dia produk ditambah, jadi 2 mol. Ini mol doang, mol. Oke. Nah, sekarang, ini kan tadi asam lemah ya namanya. Ini basa kuat. Kenapa dia basa kuat? Karena nggak dikasih tahu nilai Kb-nya. Kalau ada K gini, ini tuh artinya lemah. Kalau Ka, ini kan A, asam. Berarti dia asam lemah. Ternyata, ketika direaksiin, asam lemah sama basa kuat, yang sisa adalah asam lemah. Kalau yang sisa yang lemah, namanya larutan buffer ya, atau penyangga. Lagian juga dikasih tahu nih dari soal buffer. Dia penyangga apa? Penyangga asam, karena yang sisa adalah asam lemah ya. Ya udah, rumusnya tinggal Ka dikali molnya yang lemah, mol as lemah dibagi sama garamnya. Atau biasanya ditulisnya basa konjugasi gitu, basa konjugasi atau enggak garam.
conjugate gitu. Oh, garam sama aja ya. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja deh. Di mana ya nulisnya? Di sini deh kecil ya. Berarti Ka-nya berapa? Ka-nya dikasih tahu nggak? Nilainya cuma Ka doang kan? Tetapan ionisasi Ka, nggak dikasih tahu nilainya. Berarti kita tulis aja Ka dikali molnya yang asam lemah 2 per basa konjugasinya. Berarti ini habis ya. 2/2 kan 1. Berarti nanti dapat konsentrasi H+ sama dengan Ka. Nah, kalau kita mau ubah ke pH, ya udah dibikin aja jadi pH kan. Nah, ini juga tinggal ditambahin, berarti jadi pKa gitu. Berarti jawabannya adalah yang C gitu, guys. Ini gimana nih kalau misalnya ada soal-soal kayak gini? Nah, itu kalau misal nanti kondisinya, misalnya tadi Ka, terus yang asam lemahnya 4, terus yang basa konjugatnya misalnya 2. Nah, ini kan nanti jadinya Ka dikali 2. Nah, ini baru nanti bentuknya jadinya pKa dikurang log 2 gitu. Paham nggak? Kalau yang sisa asam atau basa kuatnya rumusnya sama. Kalau yang sisa yang kuat itu pakai hidrolisis gitu. Ada rumusnya dia. Jadi itu buat ngebedain ya guys. Di sisa ini tuh buat ngebedain. Kalau sisa lemah berarti dia buffer. Kalau yang sisa yang kuat, enggak. Kalau sisanya yang kuat itu jarang. Biasanya yang mereka ini habis. Kalau hidrolisis itu mereka ini habis. Yang sisa cuma garamnya doang gitu guys. Jarang kok kalau yang basanya ini. Kak, bisa besarin mau SS. Oh, gini maksudnya, dikecilin ininya. Itu udah rumusnya itu min log gitu. Jadi tadi pakai min. Tapi aku kurang sistematis juga sih kalau buat kayak gitu-gitu, kurang ngikutin min log ya. Jadi kayak ikutin pola soalnya aja, nanti lama-lama kayak ini nih berarti. Oke, lanjut ya. Lanjutkan. Nih, di sini udah. Ini 2 soal terakhir ya, semangat ya. Abis ini bisa bucin yang mau bucin. Nah, kita baca dulu soalnya. Elektrolisis larutan yang mengandung ion. Nah, kenapa ion? Karena dia kan punya muatan, maka dibilangnya ion gitu ya. Kalau nggak ada muatannya atau netral, maka disebutnya senyawa aja gitu. Selama, berarti ini kalau udah detik, berarti adalah waktu ya. Di fisika juga pasti kayak gitu. Ini kan waktu T. Terusnya ada mol. Mol itu kan N ya. Terus ada apa lagi nih? Katanya ini molnya siapa? Mologam Wolfram. Berarti punyanya si W. Itu adalah molnya W. Ingat-ingat ya, itu molnya si W. Lanjut nih, besarnya arus. Besarnya arus kalau di fisika tahu nggak lambangnya apa? Lambangnya I ya. Kuat arus itu lambangnya I, iya benar. Dengan satuannya adalah ampere. Gitu. Oke, cara ngerjainnya gimana? Jadi, kita tulis nih, diketahui. Diketahui, tadi waktunya berapa? 965 second. Terus ada mol dari W-nya, yaitu 0,005 mol. Lanjut, ada apa? Ada ini, kasih tahu. 96500 C per mol. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kuat arus atau I. I-nya berapa? Gitu kan. Nah, ternyata rumusnya itu bisa kayak gini. Mol valensi sama dengan F. Gitu. Yang mana F ini bisa kita urain nanti jadi I dikali T. Nah, muncul kan si variabel I yang mana itu kita cari. Per 96500, yaitu nilai dari F itu sendiri. Jadi gini, rumusnya itu ini. Nanti si F ini kita bisa jabarin jadi kayak gini. Dengan nilai F itu sendiri adalah ini gitu ya. Nah, terus gimana nih buat nyari si mol valensi ini maksudnya gimana gitu kan? Maksudnya adalah sekarang yang diketahui molnya itu tadi siapa? Molnya W kan. Nah, sekarang kita cari valensinya W. Valensinya W itu nyarinya gimana? Pakai bilox. Sekarang aku tulis di mana ya? Gede banget dah aku cari kan. Sini deh. WO42 min. Nah, yang W-nya ini kita cari kan. Apa? O.
bilangan oksidasi. Nah, iya benar. Min 2. Kenalnya di sini kan 4. Berarti kita kali 4 ya. Maka dapat min 8. Nah, berarti muatannya ini tuh sebagai hasilnya nanti. Berarti W-nya harus berapa? Biar nanti si W ini kalau ditambah min 8 hasilnya. Nah, iya benar. 6 ya. Berarti W-nya ini adalah 6. Ya udah, berarti tinggal kita masukin. Itu dia valensinya. Berarti molnya tadi berapa? 0,005 kan? 0,005. Valensinya 6. Ya udah, masukin nih. Tadi T-nya berapa dikasih tahu di soal? Nih, jangan dihapus deh ya. Gimana ya? Ini aku tulisnya bawahan deh. File. 0,00, valensinya 6. Yang kita cari, T-nya tadi ada 965 per 96500. Bisa kita coret ya ini. Coret gitu. Terus nanti I-nya ketemu berapa nih? Coba hitung I-nya ketemu berapa. Ini ada yang bilang 30 ini typo gimana nih? Itu yang ditulis kakak tuh iya dikali valensi. Benar ya, jawabannya 3 ampere. Gitu. Ada yang bingung nggak nih? Ini jawabannya 3 ya. Gitu guys. Jadi kalau mau nyari valensi dari senyawa kayak gini kan, tinggal dibikin nanti bilangan oksidasinya. Gitu. Kalau O itu bilangan oksidasinya bilangnya emang min 2 gitu. Kok kayak banget sih, kayak bilang gitu emang gampang sumpah. Kak itu kenapa bukan yang min 2 ya? Kak itu harus valensi W, bukan yang min 2 ya. Yang min 2 ini itu adalah buat total biloxnya. Kalau misalnya dia 0 berarti nanti W-nya berapa? W-nya 8 gitu. Kalau misalnya dia nggak ada muatannya. Jadi dia sebagai patokannya. Gitu. Berarti kalau nggak ada ionnya bisa langsung kali aja ya si mol sama valensinya. Gimana? Kalau nggak ada ion, berarti dia bilox dari W-nya adalah 8. Karena dia harus 0. Gitu. Jadi pokoknya muatannya ini sebagai patokan bilox kita. Guys, paham nggak nih? Sebelum kita lanjut ke soal terakhir. Kalau diketahuinya cuma satu unsur, Kak. Cuma satu unsur. Nggak kok biasanya senyawa gini. Kak mau SS. Coba nanti kalau kamu ketemu satu dikirim ke aku deh soalnya. Nanti aku bahas. Soalnya biasanya aku suka bahas soal dari kalian. Kalau aku sempat, aku taruh di Google Drive. Udah belum nih SS, tapi nanti aku ada yang lebih rapinya sumpah di Twitter aku tuh aku bikin yang lucu gitu biar nggak bosen dilihat sama kalian. Oke, lanjut. Ini juga soal yang gampang, guys. Ini aku suka banget deh soal ini. Pada ion, kenapa dibilang ion? Karena dia ada muatannya negatif gitu ya. Orbital hibrida yang digunakan, nah ini fokusnya kita adalah oleh atom N. Berarti yang kita perhatiin adalah si N-nya aja. Oke? Ada aku teriak, dengerin nggak? Si N-nya aja. Nah, kalau kalian udah nih sama soal udah sering latihan gitu, itu tuh kalian bakal tahu kalau misalnya ininya, nomor atomnya. Kira-kira kalian tahu nggak? Konfigurasi yang biasa. Nggak usah pakai yang SS. Nah iya, sama aja sih kalau pakai S, cuman ini lebih enakan pakai yang langsung 25 itu. Berarti elektron valensinya berapa? 5 ya. Nah iya 5. Kalian pada aktif banget. Aku pengen kasih uang buat yang aktif, tapi ini aktif semua, aku agak tekor ya. Oke gitu. Oke lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih, fokusnya kita kan di N doang. Ya kan, di N doang. Sekarang kita lihat si N ini. Muatannya nggak usah diperhatiin ya. Muatannya ini nggak diperhatiin. Sekarang fokusnya kita dia. Si N ini berikatan nggak sama sesuatu? Berikat. Ada 3 tangannya di sini.
Tapi dia cuma berikatan ke C doang. Berarti itu dihitungnya 1 gitu ya. Dihitungnya tuh 1. Dihitungnya 1 doang. Karena dia cuma berikatan ke C doang gitu. Berarti kita hitungnya dia sebagai 1. Tapi udah 3 yang dipakai gitu. Udah 3 yang dipakai. Dari 5 udah 3 yang dipakai. Berarti sisa berapa? Sisa 2. Nah, 2-nya ini kira-kira jadi apa? Jadi PEB ya. Jadi pasangan elektron bebas. Berarti kalau elektronnya 2, PEB-nya berapa? PEB-nya 1 ya, karena kan pasangan. Berarti harus berdua gitu. PEB-nya 1. Nah, ya udah tinggal kita totalin. PEI-nya 3, gitu. Yang 3 garis ini nandain jumlah elektron yang berikatan tuh berapa. Nah, kalau 2, orbital hibridanya gimana? Oke, aku kasih tahu. Kalau S ini artinya 1 ya, bisa 1. Kalau P ini bisa 3. Artinya ada 1 tambah 1, ada 2. Kalau SP2 berarti ada 1 ditambah 2, ada 3. Kalau SP3 ada 1 tambah 3, 4. Oh, ini 1 tambah 3 tambah 1, berarti ada 5. Kalau ini ada 1 tambah 3 tambah 2, berarti ada 6. Berarti tanya, buat PE-nya 6, jawabannya harus yang ini, SP3D2 gitu. Karena kita PE-nya cuma 2, berarti jawabannya adalah si SP aja gitu. Paham nggak nih? Paham nggak, besti-besti? Camaba. C tahun ini keterima kampus impian, jadi mahasiswa. Amin. Pasti sih, pasti. Keren. Oke, udah selesai sih ini. Ini gimana ya mudah ini? Ini ada yang mau SS dulu guys, kan nanti dikasih sih, tapi kayak mana tahu mau SS. Kak, 7N dari mana? 7N. Nah iya, aku juga bingung sih, kalau kalian gak sering latihan soal, nanti kalian gak bakal kenal kalau misalnya N ini, apa namanya, nomor atomnya itu 7. Kalau kalian sering latihan soal tuh bener-bener di luar, apa ya, di luar kepala kalian gitu loh, kayak ibaratnya A sampai Z tuh nggak perlu diapalin, kalian tahu urutannya gitu. Sama kimia juga kalau sering latihan kayak gitu. Apanya nih ulang? Pak masih bingung nentuin PEB sama PEI-nya. Oke, aku ulang ya buat nentuin PEB sama PEI-nya. Nah, dari soal ini kita bisa nentuin PEI-nya duluan. PEI-nya ada berapa? Kan si N ini fokus kita. Dia cuma berikatan sama C kan. Ya udah berarti cuma 1 PEI-nya. Nah, yang 3 ini maksudnya apa? Artinya dia berikatan sama C sebanyak 1, tapi dia pakai elektronnya tuh sampai 3 gitu. Sedangkan elektron dari si N ini nyediain 5, udah dipakai 3, sisa 2. Yang 3-nya ini buat berikatan. Nah, berarti sisa 2 kan? 2 elektron itu sama aja satu pasang elektron bebas gitu. Kok bukan SP3 Kak? Itu kan enggak, PEI-nya itu 1, PEB-nya 1. Ini dihitungnya 1. Ini tuh artinya cuma elektronnya doang, tapi ikatannya cuma 1 gitu, guys. Nomor atom, iya nomor atom itu nomor atom tuh beda sama AR, beda guys. Ionnya nggak ngaruh, iya ionnya nggak ngaruh. Tadinya aku juga dulu kayak pusing, ini ionnya gimana Kak? Aku nanya ke KGO aku gitu kan. Nggak usah diituin gitu. Ya udah selesai, pengen bucin ya, ya. Udah selesai guys. Gimana, seru gak? Kenapa kakak baik banget? Aku bingung deh, orang-orang bilang baik-baik tuh kayak baik gimana? Aku juga bingung, baiknya dari mana? Kayaknya sabar banget. Kalian kan calon-calon orang keren. Mana tahu ada yang jadi adik tingkat aku. Amin. Ayo dong FKG Unpad. Kak, gimana caranya agar kimia bisa jadi lebih mudah dipahami? Ya udah, suka aja dulu. Aku juga di kuliah tuh kayak kadang suka ngerasa salah jurusan, cuman karena aku udah mikir ya udah sih emang ini yang aku pengenin dari dulu, udah belajar mati-matian. Masa ngerasa salah jurusan, ya udah deh. Jadi kayak coba aja disukain dulu gitu. Kak Caci, kalau yang ditanya C orbital hibridanya jadi apa ya? Nah, menarik nih. Kalau misalnya yang ditanyanya C, ada yang mau coba jawab ya kira-kira jadi berapa?
Ada yang mau coba jawab nggak? Kalau misalnya C. Nih ya. Sekarang kita harus tahu dulu nomor atomnya. Nomor atom dari C berapa? Dia sampingnya N gitu kalau di tabel periodik. Ya, 6. Berarti konfigurasinya 24 kan? 24. Ya udah, kita cek nih si C-nya. Dia berikatan sama C, berikatan sama N. Berarti ada 2 PEI-nya kan? Nah, sekarang kita cek elektron yang udah kepake berapa? 1, aduh kok nggak nyata. 1, 2, 3, 4. Berarti udah kepake semua. Iya, tetap jawabannya SP. SP dengan kondisi apa? Dengan kondisi PEB-nya dia 0 dan PEI-nya dia 2 gitu. 2 karena berikatan sama si C, berikatan sama N gitu. Jadi kalau PEI pokoknya lihat aja dia tuh nempelnya sama siapa. Bukan dihitung elektronnya. Elektronnya ini nanti buat ngitung si PEB-nya sisanya. Nanti filenya dikasih di Amatoris kok ada di linknya. Ini kan Amatoris ada linknya gitu ya. Ada yang nanya Twitter aku, ada yang tahu gak Twitter aku? Iya, Caca Dokia. Itu lagi zaman-zamannya layangan putus sih. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, sama-sama. Kak, kalau rangkap 2-nya gitu sama juga, Kak. Iya, sama deh pokoknya. Kalau mau ngitung apa namanya? Ngitung PEI, itu berarti ini 1, ini 2 gitu. Jangan dihitung ininya. Kalau dihitung per garisnya itu buat nentuin jumlah elektron yang udah kepake berapa gitu. Enggak, aku nggak mau ke Kapadokia kok. Nah, kalau S itu PI-nya 1, PB-nya berapa? Ya udah nanti kamu tinggal cari aja dia itu konfigurasinya berapa. Gitu. Ya udah deh, bahas ya. Aku juga nggak kemana-mana soalnya, guys. Jadi, si S ini kan nomor atomnya berapa? Ada yang tahu nggak? Itu nomor atomnya 8 ya. Bukan 8. Nomor atomnya itu berapa sih ini? 16. Ya kan 16. Nah iya, kalau kita konfigurasi jadinya 2, 8, 6. Nah, belakangnya ini 6. Nah, kita lihat si S ini udah berikatan sama si C kan. Sebanyak 1. Loh, berarti ada 5. Berarti ada 5 dong. Lah, aku bingung kalau 5 pasangannya gimana? Biasanya pasangan ada kayak genap gitu deh. 286. Pokoknya PEI-nya dia 1, PEB-nya berarti yang berpasangan, oh ya, berarti yang berpasangannya aja kita ambilnya. Nah, kan ini yang berikatan 1 ya. Kenapa 1? Karena cuma sama C. Kalau misalnya di sini ada garis dia nempel sama N, ya udah berarti PEI-nya 2. Karena dia cuma nempel sama C, berarti PEI-nya 1 gitu. Nah, ini kan tadi kita elektron valensinya atau terluarnya 6. Udah kepake 1, berarti kita kurang 1 itu dari mana? Dari garisnya. Garisnya 1. Berarti kita kurang nih, bisa 5. Dari 5, biar bisa pasangan cuma dapat berapa pasangan? 2 doang kan? Berarti nanti PEB-nya 2. Itu guys. Berarti nanti dia jadinya 3 total ya, SP2 gitu ya. Cara cepetnya pakai the king ngerangkap. Ya, pokoknya gitu deh ya. Aku itu anak DO ya. The king. Oke guys, sudah selesai sih sebenarnya. Makasih. Sumpah ini udah kelar. Terus gimana dong kalau udah kelar? Ya udah sama-sama. Aku bingung sendiri, udah kelar gimana dong aku? Ya, sama-sama guys. Kayak agak hening gitu, bingung kan diem-dieman. Ada soal lagi mirip ini semua. Coba aja cari di Google, banyak kok soal-soal yang mirip. Aku dulu kalau latihan soal tuh dari Google, cari yang ada pembahasannya. Jadi abis kita itu ngerjain, kita bisa cek. Oh, dulu aku SBM golongan 2, golongan gelombang. Salam buat KL, oke. Aku SS dulu ya kali ya. Oke. Oke, dadah. Aku udah kelar ini. Nanti di-review lagi ya. Jangan lupa presensi. Ya, jangan lupa diisi ya guys, buat feedback ke aku. Daftar SBM aku bisa dapet. Soalnya aku kan itu SNM dulu, jadi aku nungguin gitu guys. Jadi aku dapetnya gelombang 2 dan itu akhir-akhir. Aku penutupan gitu. Lumayan sih.
Ini recordnya udah boleh dimatiin sih guys sebenarnya. Oke guys, dadah semuanya. Semangat. Camaba-camaba. Aku tunggu kabar baiknya ya. Iya, Mat Malming. Dadah. Kalau soal boleh tanya aku, tapi nanti aku jawab kalau aku udah sempet. Oke, aku tunggu di Unpad ya. Nanti kita foto pakai almet bareng. Dadah.